Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa syarrafna bihibdihi wa tilawati wa ta'abbudana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'dhami ibadatihi. Fatuba liman a'rada an kulli syagili yashghiluhu an tadbiri wa dirasatihi ma'ari ayati adabihi lidzahirati wal batina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizatid daimah alladzi mala Allahu qulubahum bi ma'rifatihi wa muhabbatihi. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzi fa'alul hasanat wa jtanibul munkarat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala ta'ala walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala aidan as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam ini, di malam ke-17 bulan Ramadan, yang bulan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di dalamnya karena turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dari detik balik sampai detik ini, khusus di bulan Ramadan ini, dicatat amalan kita menjadi catatan amal soleh solehah kita untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Wahyu Ridwan SPD. Kita doakan mudah-mudahan Ketua DKM dan seluruh keluarga besarnya diberikan panjang umur, sehat dohiron wa batinan, dan Allah membukakan pintu milik rizkinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ubudiyah Ustadz Haji Abdul Khalid. Ada beliau. Guru, maafin guru ya, guru saya dari bawah saya diri ini nggak enak. Makanya saya nggak di podium nih, hanya berlebihan. Saya di luar aja, biar gampang kabur saya. Kita doakan guru saya Ustadz Haji Abdul Khalid
yang selama ini saya udah akrab sama beliau. Sebelum datang ke sini saya sering ketemu di Masjid Al Istiqomah sama beliau dulu. Kita doakan beliau dan seluruh keluarga besarnya, berikan panjang umur, sehat dhahiran wa batinan. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Reza Septiadi SPD, ya. Yang saya hormati sesepuh sekaligus penasehat Masjid Darul Rahman, orang tua kita, sepuh kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad SAI, ada beliau. Iya, sepuh. Saya kalau nggak dilirik-lirik nih nggak kekontrol mas saya. Ya, sepuh. Mudah-mudahan sepuh kita, orang tua kita yang selalu memberikan contoh kepada kita, berikan panjang umur, sehat dhahiran wa batinan. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Dendi Rahman, ya, sepuh kita juga. Nah, mana ini sepuh? Oh iya, ya. Pak Haji, maafin ya, izin ya. Mata saya udah jaring-jaring kalau ngelihat orang, kalau ngelihat duit masih jelas. Iya, 20 meter saya udah nggak begitu itu jelas, amin. Pandangannya udah agak kabur dikit, mohon maaf. Ya, tapi kalau sama orang gitu juga, tadi kalau sama duit kayaknya jelas banget ya. Iya, itu kalau sama dunia begitu, suka jelas Pak. Ya, dari pagi nyari duit coba, nyampe sore, nyampe malam kadang-kadang ada capeknya ya. Coba mampir ke masjid. Berapa lama sih sholat coba? 7 menit paling ya. Udah gelisah pantat duduk. Nah itu kalau ibadah begitu. Ini bukan nyeritain antum, ana rasain, maka ana ceritain gitu. Dan seluruh hadirin hadirat yang hadir malam ini, malam ke-17, saya mohon izin, mohon ridho, karena malam ini saya punya tugas menyampaikan nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran. Yang banyak khilafiyah turunnya Al-Quran. Minta waktu saya berapa menit Pak Ketua DKM? 10-15 menit. Ridho, tandain dong, ngebawa jam saya. Ntar kepok tangan kalau udah habis, gini aja ya. Ini yang ngomong kebanyakan, kalau nggak ditandain nih bablas media, setengah jam. Ngomong baik, yang denger, yang bosen, yang ngomong mah nggak ada bosennya, ngoblak baik. Betul gak? Yang dengerin yang capek katanya. Ya. Yuk, dah kita mulai aja nuzulul Quran. Ya. Emang yang sulit itu nuzulul Quran fi sudurikum. Turunnya Al-Quran ke hati kita. Bagaimana kita mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menggali isi kandungannya Al-Quran, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang sulit. Lah tiap tahun malam kita ngadain bae nuzulul Quran. Mau malam 17 kayak, mau 18 kayak, 19, 20, 21, 22, 23. Mau ngadain nuzulul Quran silahkan, dan ada kewajiban untuk memperingati nuzulul Quran tanggal 17. Nggak ada. Silahkan. Mau tanggal berapa baik. Cuman udah kebiasaan di Indonesia itu nuzulul Quran itu tanggal malam 17. Ya udah nggak apa-apa juga, betul gak? Nuzul artinya turun, Quran artinya Al-Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Berapa kali sih turunnya Al-Quran itu? Kan pertanyaannya begitu. Karena beda versi kok, malam 17 ada yang malam 24, malam 25, malam 27, 29, silahkan. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, karena waktunya nggak sempit nih, 10 menit, 15 menit dulu harus beres. Banyak yang dibabad aja ini. Ya, kalau dijelaskan atu-atu ayatnya udah repot juga ini, waktunya habis. Ntar disangkanya saya pamer ayat, repot lagi. Ntar ada 2 orang anak-anak yang hafal Quran maju ke depan. Ntar dikasih hadiah sama saya, tapi duitnya dari DKM. Ntar saya tanya hafalan anak-anak di sini ada gak yang hafal Al-Quran? Ya, jangan nuzul Quran doang. Nih jangan-jangan nih anak-anak nggak ada yang hafal Al-Quran, nih repot juga ini. Ya, kalau ustadz nih jangan naik ke depan, nggak nanya ustadz saya. Ya, anak-anak. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhul Mahfuz. Itu tidak ada yang menjelaskan kapan diturunkannya Al-Quran. Nah, satu. Dan itu bukan berbentuk mushaf. Itu kalamullah. Kalamnya Allah, firmannya Allah.
yaitu di Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz, singkat nuzulul Quran ini, waktunya nggak cukup, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu tempat yang agung yang dipenuhi dengan keberkahan. Siapa yang memberikan keberkahan? Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jumlatun wahidatun, sejumlah semuanya. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz, jumlah semuanya dari juz pertama sampai juz terakhir. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, itu Baitul Izzah. Itu pun semuanya kalamullah ini diturunkan oleh Allah sampai langit pertama yang disebut Baitul Izzah. Kalau naiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik ke langit pertama yang disebut Babul Hafazah, pintu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tempat Baitul Izzah, tempat disimpannya kalamullah sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun semuanya diturunkan, enggak atu-atu, enggak begitu. Diturunkan semuanya. Kira-kira bisa dipahami? Ntar biar nggak cekcok nih. Ini turunnya kapan, di mana? Betul? Ini yang jumlatun wahidatun, yang seluruhnya diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, semuanya diturunkan lagi ke Baitul Izzah pun semuanya, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Betul ya? 30 juz ya. Nah, baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah, dari langit pertama diturunkan melewati malak Jibril alaihi salam, disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak jumlatun, tidak seluruhnya, tapi mufarraqan, terpisah-pisah. Jadi turunnya itu tergantung sesuai dengan kebutuhan adanya di waktu itu. Dan turunnya bukan bulan Ramadan doangan. Makanya kalau mengadakan nuzul Quran tanggal 17, seakan-akan taunya orang itu turunnya Al-Quran hanya itu saja. Betul gak? Padahal turunnya Al-Quran itu, lihat di Al-Quran ada Al-Makkiyah. Ya. Itu surahnya ditandain tuh. 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Melewati malak Jibril alaihissalam, diterima oleh baginda Rasul 13 tahun di kota Makkah, maka di situ ditandain Al-Makkiyah, artinya Mekah, berarti nerima wahyunya di Makkah. Ada yang mengatakan bukan hanya di Mekah saja, itu karena sebelum hijrah ke Madinah. Entu juga nggak apa-apa, jangan ribut gara-gara oh di Mekah, oh sebelum hijrah, entu juga, karena masih di Mekah itu karena sebelum hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, maka Al-Quran itu ditandain Al-Madaniyah, berarti 10 tahun ada di Madinah. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewati malak Jibril alaihissalam. Melewati malak Jibril, nggak turun langsung, boleh nggak langsung? Lah boleh, tergantung Allah yang Maha Kuasa. Tapi kehidupan ini menjadi contoh, semuanya harus ada wasilah, harus ada pelantara. Nih antum nyebrang nih, ada kali gede, atau ada kali nggak gede-gede amat sih, mending loncat apa mendingan ada pelantaranya? Ini nyebrang dari sini ke sono, ini kali nih, nggak gede-gede amat sih kalinya, loncat pun kira-kira sih dapat. Cuman kalau saya tanya, kira-kira mendingan loncat atau mending ada pelantaranya, ada jembatannya? Ah itu, enakan ada jembatan ya. Nah, saya tanya lagi nih, ini gelarnya udah S3 ya, S3 nih, udah hebat ya. Ini kalau kerja, kalau ngandelin S3 doangan nggak ada pelantara, kira-kira cepet apa lama? Lama juga. Bahwa kalau ada pelantaranya, ada yang bawa, ada yang nganterin, lah cepet. Udah ada yang nganter, gelarnya mampu di bidangnya, cepet naik. Jadi harus ada wasilah. Jadi jangan macam-macam sama wasilah.
Saya bisa datang ke sini wasilahnya dari Al-Maghfurlah Kiai guru saya, Kiai Haji Ishak. Nah, itu guru saya. Jadi wasilahnya beliau dulu ke sini. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada beliau di bulan Ramadan ini. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adkhilhul jannah. Semoga guru saya, guru kita semua menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali ke nuzulul Quran. Yang menjadi pertanyaannya, kita sudah nggak dekat dengan Al-Quran? Karena tadi sudah dijelaskan ya, turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah, tergantung kebutuhan dan terjadinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat apa? Ayat apa yang tahu? Surah apa? Iqra. Surahnya boleh surah Iqra boleh, tapi namanya di situnya bukan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, nggak apa-apa. Oh, suratnya surah Iqra, emang yang dibaca pertama Iqra, nggak apa-apa. Nggak salah juga. Ada berapa ayat surah Iqra? Anak-anak ngacung, saya kasih hadiah nih. Surah Iqra ada berapa ayat? Anak-anak, yang ngacung tangannya maju ke sini, saya kasih hadiah, ntar duitnya dari DKM. Sini. Berapa? Kebanyakan itu kali. Berapa ayat turunnya surah Iqra? Diturunkan pertama kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu surah Al-Alaq. Berapa ayat? 5. Sini. Sini, lumayan buat beli bakso. Ini orang-orang begini harus ditarik, jangan didiamin. Berapa ayat tadi? 5. 5 apa? 5 ayat. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dah. Nih lumayan buat beli bakso ya. Ntar kalau yang gede bintang ada KM. Makasih ya. Iya, udah pintar. Harus didukung anak-anak biar pada semangat dia ngaji Quran. Betul gak? Begitu. Karena kan nggak mungkin yang sudah sepuh masih ada bayi, betul gak? Semua bergiliran pasti nggak ada atu per atu, betul gak? Nanti biar ada gantinya begitu. Tapi kalau masih ada sepuh jangan macam-macam, yang muda-muda dulu. Biar yang sepuh dulu imam. Betul gak? Iya. Ntar kalau nggak ada baru ganti. Jadi ayatnya ada ayat Al-Alaq berapa ayat jumlahnya? Ayat berapa? Ayatnya ada berapa? Cepetan mau beres ini, itunya waktunya. Berapa ayat? Udah ganti. Surah Ar-Rahman ada berapa ayat? Ada yang udah satu lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Berapa ayat itu? Anak-anak, berapa ayat? Al-Qadar berapa ayat? Buset dah, ini pada ngaji apa kagak sih? Dikasih yang panjang kagak ngerti, kasih yang pendek kagak tahu. Udah, berapa menit lagi? Udah habis belum? Ade, hafal nggak? Ya. Jadi ayat yang tadi, kenapa di bulan Ramadan itu disebutkan bulannya penuh dengan keberkahan? Karena di bulan Ramadan pertama turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat itu turun
Ada yang mengatakan para ulama di tanggal 17 Ramadan. Maka para ulama terdahulu mengadakan nuzulul Quran itu ada di tanggal 17 Ramadan karena turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut pendapat ulama, sebagian pendapat ulama mengatakan di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Isnin. Pas Rasulullah ada di Gua Hira. Itu. Tapi kalau jumlah seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kalau dari Baitul Izzah, dari langit pertama, dari Babul Hafadah itu diturunkan kepada baginda Rasul selama 23 tahun. Siang, malam, nggak pandang waktu. Tergantung kebutuhan kondisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di situ ada keberkahan? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran ada di bulan Ramadan, maka Ramadan itu menjadi mulia. Baginda Rasul diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Habibullah, menjadi kekasih Allah. Karena ketika ditanya, Siti Aisyah ditanya oleh orang-orang, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab, Al-Quranul Karim. Itu Al-Quranul Karim. Maka jadi mulia. Nah, kalau kita pengen mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, maka kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Harus sering membaca Al-Quran. Pasti dimuliakan oleh Allah. Begitu. Pasti dimuliakan oleh Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat. Kalimat di situ ada ashabi, sahabat Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran itu namanya sahabat. Saya dekat dengan antum, kemana-mana bareng-bareng itu sahabat dekat. Kalau yang enggak bilang sahabat. Dan kita sering membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka itulah yang disebut ashab, sahabat Al-Quran. Maka orang yang sering membaca Al-Quran, janji Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Yang terakhir, asyamu wal Quranu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat terhadap hamba-hambanya yang menghambakan diri kepada Allah dengan sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka pantas akan mendapatkan syafaat dari puasanya, dari baca Al-Qurannya di yaumil akhir. Akan mendapatkan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat terhadap orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa Daud, puasa Senin Kemis. Maka orang ini pantas akan mendapatkan syafaat dari puasanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mohon ridho. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.